Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat ya. Oke, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembahasan pada kali ini, materi kali ini hanya sekedar pengulangan dari insyaallah materi-materi sebelumnya sudah pernah dibahas, bahkan ketika kelas 5 sudah pernah dibahas insyaallah. Oke, mengenai apa itu? Oke, mengenai pengertian teks laporan hasil pengamatan. Apa itu? Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi teksnya itu, bacaannya itu berdasarkan pengamatan yang kita lakukan. Kemudian teks laporan tujuannya untuk memberikan informasi kepada orang banyak atau kepada orang lain. Seperti yang pernah kalian lakukan waktu masuk ya. Ada yang meneliti kondisi di lapangan, di perpustakaan, di kantin. Nah, itu namanya pengamatan. Yang kalian tulis itu nanti merupakan teks laporan. Oke. Secara umum, teks laporan ada beberapa jenis ya yang bisa kita laporkan, antara lain teks laporan hasil pengamatan, teks laporan perjalanan, teks laporan kegiatan, dan teks laporan peristiwa. Nah, meskipun jenisnya banyak, akan tetapi yang akan kita bahas hanya fokus kepada teks laporan hasil pengamatan saja. Oke. Nah, teks laporan hasil pengamatan itu biasanya apa? Isinya apa? Yang pertama, informasi atau pernyataan umum. Misalkan, kegiatan di perpustakaan itu informasi atau pernyataan umum. Yang kedua, kumpulan fakta atau hasil pengamatannya. Misalkan, pengunjungnya tidak hanya dari siswa, ada 2 guru yang masuk. Selain guru, ada juga karyawan yang baca-baca buku. Nah, itu kumpulan fakta dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, simpulan, hasil kombinasi dari fakta-fakta yang kalian tulis. Ya. Oke, yang pertama informasi atau pernyataan umum, urutannya itu. Yang kedua, kumpulan fakta atau hasil pengamatan. Yang ketiga, kesimpulan. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini ada teks laporan hasil pengamatan. Kita baca dengan cermat. Oke, selain nasi dan jagung, ini latihan ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Selain nasi dan jagung, makanan pokok Indonesia adalah singkong lagi. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Jadi sebelum berpindah ke yang lainnya, tolong dipahami dulu kalimatnya ini, paragrafnya ini ya. Oke, lanjut. Nah, dari teks laporan tersebut kita mendapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, setidaknya saya tulis 3. Yang pertama, singkong termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia. Ada kan ya tadi ya? Singkong, nasi, jagung ya. Nah, yang pertama, singkong termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia. Yang kedua, singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Ada kan tadi dibacanya?
Yang ketiga, bagian tanaman singkong yang dijadikan sebagai makanan pokok adalah umbi akar. Nah, ini adalah informasi penting yang ada di bacaan atau teks laporan tadi. Oke. Nah, setelah tahu informasi pentingnya, kita coba belajar menentukan simpulan dari teks laporan. Nah, apa itu simpulan? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks laporan. Jadi bagian akhir ya, bagian akhir dari suatu teks laporan. Nah, simpulan dibuat dengan bahasa. Ini bahasa yang singkat, padat, dan jelas ya. Dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Maaf salah ngetiknya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat simpulan dari teks laporan? Yang pertama, bacalah keseluruhan isi teks dengan cermat. Harus dibaca secara cermat dari atas sampai bawah, jangan diloncat-loncat, jangan di skimming, jangan di scanning. Oke, yang kedua, tentukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Nah, tentukan seperti tadi ya. 3. Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Oke. Yang keempat, pernyataan akhir tersebut dinamakan simpulan. Oke, mohon maaf ya, ini tulisannya ada yang keliru. Oke, baik. Kita coba ingat kembali teks yang tadi, kita coba buat kesimpulan. Tadi sudah diketahui informasi pentingnya, itu yang pertama, singkong termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. 3. Bagian tanaman singkong yang dijadikan sebagai makanan pokok adalah umbi akar. Jadi untuk membuat kesimpulan ya, informasi-informasi penting ini kalian rangkum menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Singkat, jelas, padat. Ya. Intinya bisa dipahami oleh orang lain. Oke, jadi kesimpulannya misalkan singkong merupakan umbi-umbian yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasannya. Nanti Ustadz akan memberikan latihan di sharean setelahnya video ini. Oke, apabila ada yang belum dipahami bisa japri Ustadz ya. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.